Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Effendi dengan NIM 2404111 nomor 197. Di video kali ini saya akan membuat video tugas basis data untuk konsep trigger dalam database. Di sini ada tugas pertama, yaitu trigger validasi data, yaitu tujuannya untuk memastikan data yang masuk ke database valid. Oke, di sini kita buka. Ini kita masuk ke bagian produk. Kita ketikkan statement sini kita isi pokoknya 45.000.
kita copy lagi yang di atas ini 25.000, baru di bawah ini, kemudian kita enter, kita save message seperti yang ada di atas seperti ini. Kemudian copy paste ini, kita taruh di bawah. Tidak boleh kurang dari 0 seperti itu. Kemudian kita send ini. Nah, enter, kemudian send. Dan kita delimiter ya, jadi di sini tujuan untuk trigger ini bertugas untuk sebagai menjaga gerbang. Nah, saya tidak ingin ada sampah, saya tidak ingin ada data sampah atau yang tidak masuk di dalam, yang tidak masuk akal di dalam database ini. Jadi saya menggunakan variabel new yang mewakili data baru yang sedang dicoba untuk dimasukkan. Jika new harga ini atau new stock ini bernilai kurang dari 0, maka dia itu akan mengeksekusi perintah signal SQL state 45.000. Perintah ini berfungsi untuk menggagalkan proses insert secara paksa dan memunculkan pesan error bawaan kepada user, sehingga data yang tidak valid tidak akan tersimpan, kurang lebih seperti itu. Nah, sudah, kita langsung cek di sini, kita kirim. Nah, di sini sudah bisa ya. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke di sini, kita masuk ke detail order. Nah, masuk ke sini, kemudian kita masuk ke SQL, lalu ketikkan kode ini. Nah, ketik delimiter. Kemudian kita create.
ID produk sama dengan new date ID produk. Kemudian kalau sudah kita end. Seperti ini. Dan kita klik lagi delimiter. Kurang lebih seperti itu. Ini saya mengerjakan tugas 2. Tugas 2 nya itu kurang lebih seperti ini, yaitu trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya adalah trigger dapat mengubah data tabel di tabel lain secara otomatis. Nah, di sini cara kerjanya, ketika ada baris baru yang masuk ke dalam detail order, trigger itu akan otomatis menjalankan perintah update ke tabel produk. Di situ sistem akan mencari ID produk, kemudian mengubah nilai stok lama dengan cara menguranginya menggunakan nilai jumlah yang seperti ini. Lalu itu jumlah barang yang baru saja dibeli. Kirim. Di sini sudah selesai, sudah bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu trigger melengkapi data otomatis. Nah, di sini kita masuk ke bagian order. Nah, kemudian kita buka bagian SQL. Oke. Kemudian kita hapus ini, kita ketikkan delimiter lagi seperti tadi. Kemudian kita create trigger. Nah, seperti tadi, lengkapi data order.
cara kerjanya itu trigger itu akan mengecek apakah ada data yang masuk itu dari sini, dari new tanggal order atau new status order. Jika ya, maka order itu maka trigger itu akan melakukan intervensi. Nah, di sini tanggal order akan otomatis diisi dengan no. Nah, untuk mencatat data itu juga, kemudian status order juga akan langsung diatur ke status awal, yaitu pending seperti ini. Nah, ini kita cek. Maaf, tadi di sini ternyata ada yang error. Saya baru ingat kalau di sini ada spasi, saya ganti sama underscore. Nah, di sini sebentar, masih ada yang salah. Oke. Nah, di sini karena ada spasi makanya dia jadi nggak bisa. Tidak berhasil. Nah, ini saya ganti dengan underscore. Di sini sudah bisa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Pembahasannya tadi sudah saya bahas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.